kita lanjutkan lagi. Tadi ya sampai ke komputer server. Jadi ini yang serve itu dari kata service ya, service. Nah, ini dia yang akan nanti ya didukung dari prosesor yang sifatnya scalable atau besar. Jadi kalau Anda nanti praktek di lab komputer kalau sudah masuk gitu ya, itu kita akan praktek kemudian menyimpan data, nanti biasanya diminta untuk datanya disimpan di server. Itu maksudnya disimpan di network yang khusus untuk Udinus. Itu datanya nanti tidak bisa diakses lain karena internetnya nanti ke server itu untuk internet lokal. Jadi itulah keunggulan kalau kita menginginkan tadi ya, via data kita tidak bisa diakses khusus untuk mahasiswa Udinus, itu pun nanti mahasiswa punya password sendiri-sendiri, walaupun nanti komputernya bergantian, itu harus punya akses sendiri-sendiri sehingga nanti nyimpan datanya di situ ya, simpan di server. Itu maksudnya supaya nanti data Anda tidak bisa diakses oleh teman-teman Anda yang lain gitu ya. Jadi nanti pas waktu Anda praktek di lab itu jangan khawatir duduknya di situ terus ya, bisa ganti-ganti komputer asalkan Anda punya akses server tadi ya, ada nanti diberikan kalau Anda sudah masuk seperti normal gitu ya. Nah, kemudian ada mainframe ya. Di sini istilahnya untuk pada kelas tertinggi komputer gitu ya. Ada ciri-ciri mainframe gitu ya, yaitu utama. Di sini nanti mau prosesornya lebih dari satu. Ya, ini kaitannya kalau kita di suatu instansi gitu ya, yang umumnya banyak pengguna. Jadi kalau kita kan menggunakan hanya satu mainframe, ya mainboard istilahnya. Tapi kalau untuk lebih dari satu, kita gunakan semacam mainframe, ya. Kemudian ada superkomputer. Nah, ini ya, ini pada tahun 60-an. Kemudian yang di bentuk perusahaannya, kemudian ada komputer embed yaitu perangkat yang sepotong chip dilakukan beberapa fungsi tertentu. Ini iPod ini ya, ini untuk mendengarkan musik. Mungkin saat ini jarang ada ya, MP3 player gitu ya, yang iPod itu. Kemudian ada ini namanya ya, ini bisa mouse gitu ya, bisa kita gunakan secara digital juga ya. Jadi masih banyak lagi untuk komponen. Nah, kemudian kita lanjutkan, tadi belum terakhir ya, aplikasi komputer. Ini nanti banyak sekali yang kita gunakan gitu ya. Jadi aplikasi itu maksudnya terapannya ya, aplikasi itu bahasa Indonesia ya, itu dari kata serapan apply. Terapannya komputer di masyarakat itu apa saja, digunakan di mana saja gitu ya. Di pendidikan jelas ini kita menggunakan ya komputer, apalagi saat daring ini ya, daring, pembelajaran daring. Kemudian pemerintah jelas sekali karena saat ini dari semua, tidak ada unsur pemerintah gitu ya, semua jenis ya, kegiatan pekerjaan baik pun yang jasa, baik yang komersil atau yang retail atau dagang dan lain-lain sekarang sudah menggunakan komputer. Tidak harus komputer yang personal komputer atau komputer laptop, handphone bisa kita gunakan. Jadi aktivitas-aktivitas yang melakukan input, proses, output itu kita sebut sebagai aktivitas komputer gitu ya. Nah, ini banyak sekali aplikasi perjalanan. Wah, Anda sekarang tidak usah ke terminal atau ke stasiun untuk pesan ya tiket gitu ya, atau ke bandara. Cukup dengan handphone Anda ada aplikasinya. Terus nanti pas Anda berangkat baru ya untuk langsung saja, tidak usah di print ya, langsung Anda ambil dari aplikasi, di scan ya tadi ya, alat scanner untuk mengambil data yang dari aplikasi Anda, pemesanan tiket macam-macam gitu ya, tidak hanya perjalanan saja. Sekarang juga ada aplikasi untuk jualan online gitu kan. Nah, sekarang komputer itu sudah bahkan sudah menjadi kebutuhan yang utama juga ya. Menurut saat ini tidak hanya sandang pangan kalau kita belajar ya, sandang pangan, tetapi juga saat ini ya untuk membantu tugas pekerjaan kita. Ya, di pedesaan pun sekarang sudah menggunakan akses komputer gitu ya. Jadi belajar tidak mempunyai laptop tapi mempunyai handphone gitu ya.
Terus nanti kalau kan menulis nanti kan difoto lah. Foto dikirimkan itu kan juga merupakan aktivitas dari komputer. Itu ya. Nah, apalagi di pelayanan kesehatan. Wah, saat ini sudah kita kondisi pandemi COVID itu kan kita lihat, kita tahu di daerah awal-awal dulu ya, awal-awal dulu. Tidak hanya di Indonesia, di negara luar negeri bisa kita lihat secara cepat gitu ya informasi penderita COVID atau tadi ya yang OTG dan macam-macam itu dari apa? Ya dari aktivitas komputer tadi. Jadi di luar negeri dia menginputkan data penderitanya, kemudian nanti bisa diinformasikan ke seluruh dunia, gitu ya. Oke, nah, oke tadi ya untuk penugasannya ini yang tadi sebutkan macam-macam untuk port input atau output, cari saja browsing tulis kata kuncinya gitu ya, port input atau output, dan juga tadi perkembangan tadi ya untuk yang perkembangan. Nah, ini ya kalau kita, nah perkembangan prosesor ya. Sekarang kan prosesornya sudah prosesor Intel i7. Nah, sebelumnya apa gitu ya. Saya masih dulunya masih menggunakan yang lama gitu ya. Prosesor yang sebelum Core i7 itu ya. Sebelum Core i itu ada prosesor yang nah itu lama sekali gitu ya. Kalau kita akses internet juga lama gitu. Nah, itu silakan dicari di browsing di internet gitu ya. Ini untuk penugasannya nanti saya buatkan forum untuk pengiriman tugasnya. Baik, untuk materi yang kedua hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar, selamat tetap menjaga kesehatan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.